Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, namaku Della Setia dari kelas Perbankan Syariah 5B dengan nomor induk mahasiswa 0503192036 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video ini, aku akan menjelaskan mengenai mata kuliah penganggaran dengan materi anggaran operasional dengan submaterinya anggaran penjualan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Asra Idriansyah Purba, SPD MAK CTA dengan mata kuliah penganggaran. Untuk lebih lanjut, saksikan terus video ini. Sebelum kita memasuki bagaimana sih cara menghitung anggaran penjualan pada sebuah perusahaan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana sih pengertian atau apa sih pengertian dari anggaran operasional dan anggaran penjualan itu sendiri. Sebagai dasar, kita harus mengetahui definisi dari keduanya sebelum kita melakukan perhitungan pada anggaran operasional pada subbab anggaran penjualan tersebut. Nanti masing-masing dari definisi tersebut dan perhitungannya aku akan letakin di sini slide-slide yang sudah aku siapkan. Jadi teman-teman semuanya tetap bisa melihat bagaimana cara perhitungan dan apa sih definisinya. Kita langsung aja masuki dari definisi anggaran operasional. Di sebelah sini slide-nya. Definisi dari anggaran operasional dapat teman-teman saksikan pada slide ini, yaitu merupakan suatu rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Jadi dalam suatu periode, misal selama 6 bulan, nah itu sudah dibuat rencana kerjanya yang mencakup segala aktivitas utama. Nah, anggaran operasional ini juga mencakup segala kegiatan utama dan aktivitas utama dalam suatu perusahaan dalam menghasilkan produk dan penjualan. Jadi dalam anggaran operasional ini sudah semua tertata dan semua diatur dalam suatu periode tertentu, baik itu penjualan, produk, kualitas, dan segala macamnya. Nah, dalam anggaran operasional itu sebenarnya meliputi apa saja sih? Di dalamnya ada penjualan, produksi, pembelian bahan, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi, serta laba yang sudah diperkirakan. Nah, untuk lebih dalamnya, kita akan membahas anggaran operasional pada subbab anggaran penjualan. Sekarang kita akan memasuki definisi dari anggaran penjualan. Apa sih yang dimaksud dengan anggaran penjualan itu? Slide-nya ada di sebelah sini mengenai definisi dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Misalnya tuh 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan, itu tergantung anggaran yang ditetapkan oleh suatu perusahaan mengenai periodenya. Nah, kemudian pada anggaran operasional juga akan dicantumkan mengenai kualitas barang yang akan dijual. Seperti apa kualitasnya, terbuat dari apa barang tersebut. Kemudian ada kuantitas barang yang akan dijual. Nah, kuantitas tersebut bisa stok atau berapa yang akan beredar di pasaran, berapa permintaan, itu sudah terhitung pada anggaran penjualan. Kemudian, jenis dan harga jual barang tersebut adalah hal yang utama dalam anggaran penjualan. Nah, mari kita menghitung bagaimana anggaran penjualan tersebut dapat dirincikan oleh sebuah perusahaan. Ayo kita mulai keseruannya dalam menghitung anggaran penjualan. Oke, jadi aku punya contoh soal yang akan kita selesaikan dan kita hitung. Buatlah anggaran operasional PT Abadi yang dirinci pada bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya yang terdiri dari anggaran penjualannya. Nah, jadi kita akan merincikan anggaran operasional untuk anggaran penjualan pada bulan yang sudah kita sebutkan tadi. Langsung
aja nih? Pada awalnya, kalian bisa lihat nih slide-nya, aku sudah buat dan sekarang aku akan jelaskan. Yang kita ketahui adalah persediaan di tahun 2019 adalah 5.000 unit dengan perkiraan peningkatan di tahun 2020 itu sebesar 25% dari tahun 2019-nya. Nah, sedangkan persediaan untuk tahun 2020 itu kita akan hitungnya dari persediaan tahun 2019 dikali dengan perkiraan peningkatan, yaitu 5.000 unit dikali dengan 25%. Dari perkalian tadi, kita akan menemukan hasil untuk persediaan tahun 2020 sebesar 6.250 unit. Karena 5.000 unit dikali 25% adalah 1.250 ditambahkan dengan persediaan tahun 2019. Jadi, persediaan tahun 2020 adalah 6.250 unit. Nah, kita akan menentukan volume penjualan di setiap bulannya. Tapi bagaimana sih menghitung volume penjualan? Di sini juga sudah tertera bagaimana cara untuk menghitung volume penjualan, yaitu dengan persediaan total dikali dengan persentase. Nah, persediaan totalnya itu tadi berapa? 6.250 unit dan dikalikan persentase tiap bulan yang ada di soal tadi. Seperti contohnya pada Januari yaitu 6.250 unit dikali 5%. Jadi volume pada bulan Januari kita akan memperoleh hasil yaitu 312,5. Bagaimana dengan bulan Februari? Sama perhitungannya dengan perhitungan pada bulan Januari tadi, yaitu persediaan total dikali dengan persentase. Nah, persediaan totalnya 6.250 dikali dengan 10%, yaitu akan mendapatkan hasil 625 volume penjualan untuk bulan Februari. Bulan Maret juga 6.250 dikali 10%, yaitu 625. Itu untuk volume penjualan pada bulan Maret. Kemudian bagaimana dengan triwulan pertama? Triwulan 1 yaitu 6.250 dikali dengan 20% akan menghasilkan 1.250. Itu adalah volume penjualan pada bulan triwulan pertama. Selanjutnya, seterusnya seperti itu. Setelah selesai menghitung volume pada anggaran penjualan, maka kita diharuskan untuk menentukan nilai pada anggaran ini. Nah, bagaimana cara untuk menentukan nilai? Kalian bisa lihat pada slide ini bahwa cara untuk menentukan nilai adalah dengan volume dikalikan dengan harga. Volume tadi yang kita sudah dapatkan dan harga jualnya tadi adalah 350.000. Nah, nilai ini adalah nilai produk per bulannya. Jadi tiap bulannya itu berapa sih nilai produknya gitu kan. Nah, jadi pada bulan Januari tadi kita mendapatkan volume sebesar 312,5. Mari kita kalikan dengan harga penjualannya yaitu 350.000. Maka akan mendapatkan hasil 109.375.000. Pada bulan kedua, 625 dikalikan 350.000 akan hasil 218.750.000. Nah, pada bulan Maret juga sama, dan karena memiliki volume dan harga yang sama dengan bulan Februari, yaitu 218 juta dikali 750.000 seperti pada slide. Dan pada triwulan pertama sampai triwulan ketiga juga melakukan perhitungan yang sama, seperti yang sudah tertera saat itu. Selanjutnya, pada anggaran penjualan akan disusun tabel seperti ini, yaitu bulan, volume, harga, dan nilai. Jadi pada bulan Januari itu volumenya ada 312,5 dengan harga 350.000 dengan nilai 109.375.000. Bulan Februari dengan volume 625 dan harga 350.000 dan nilai penjualannya adalah 218.750.000 pada bulan Februari dan Maret karena mereka memiliki nilai yang sama. Begitu pula seterusnya sampai triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Tinggal memasukkan apa yang sudah kita dapatkan tadi, tinggal memasukkan volume, masukkan harga, lalu masukkan nilai yang sudah kita dapatkan dengan perhitungan sebelumnya. Lalu kita akan melakukan penotalan. Berapa sih total dari volume dan nilai sebenarnya dari keseluruhannya?
Januari sampai triwulan ketiga itu ditambahkan terus, jadi mendapatkan hasil 2.187.500.000 sama dengan volume, yaitu ditambahkan dari Januari sampai ke triwulan ketiga. Sekian penjelasan mengenai materi operasional pada subbab materi anggaran penjualan dari aku, Delastia. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.